Assalamualaikum teman-teman semua. Pada saat sekarang ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke objek wisata Negari Tua Pariangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Negari Pariangan untuk mengunjungi beberapa situs bersejarah, salah satunya Masjid Islah di Pariangan. Kesempatan kali ini kita sedang menuju ke Masjid Islah Pariangan untuk melakukan observasi. Pada saat ini kita telah sampai di Negari Tua Pariangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah masjid bersejarah yang bernama Masjid Islah Pariangan. Konon kabarnya Masjid Islah ini sudah berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Seperti inilah kondisi Masjid Islah Pariangan tersebut, dan masjid ini telah beberapa kali dilakukan pemugaran tanpa menghilangkan arsitektur asli dari masjid tersebut. Seperti ini ya. Seperti inilah kondisi masjidnya. Dan masjid ini telah beberapa kali dilakukan pemugaran. Itu merupakan tabuh larangan. Tunggu 3 larangan yang itu ya. Selama ya Pak? 2, 3. Baik teman-teman semua, seperti inilah tampak dalam dari Masjid Islah Pariangan ini. Nampak ukiran tiangnya sangat khas, berciri khas tiang rumah gadang Minangkabau. Seperti inilah tampak dalam dari masjid tersebut. Tampak lukisan kaligrafi dan ornamen-ornamennya sangat memunculkan ciri khas dari Minangkabau itu sendiri. Seperti inilah tampak dalam dari masjid tersebut. Halo guys, pada saat ini kita sedang melakukan perjalanan menuju salah satu peninggalan bersejarah, iaitu Balai Saruang. Dan pada saat ini kita sedang melewati salah satu prasasti, iaitu Batu Agam. Halo guys. Dan inilah yang disebut dengan Balai Saruang yang terletak di Negari Tua Pariangan. Balai Saruang ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, yang merupakan peninggalan sejarah, yaitu Datuk Katumanggungan. Seperti inilah penampakannya. Balai Saruang ini merupakan situs peninggalan sejarah Kelarasan Kota Piliang yang didirikan oleh Datuk Katumanggungan. Oke teman-teman semua, sekarang kita sedang berada di makam Datuk Tan Tejo Gurhano atau yang kita kenal dengan Kuburan Panjang. Seperti yang kita tahu, Datuk Tan Tejo Gurhano ini merupakan arsitektur asli atau pencetus dari bentuk rumah gadang atau rumah adat khas Minangkabau. Salah satu peninggalan beliau yang dapat kita lihat sampai sekarang ini yaitu Balai Nan Panjang yang berada di Nagari Tabek. Datuk Tan Tejo Gurhano ini merupakan anak buah kapal dari Sri Sultan Maharaja Diraja. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, kuburan Datuk Tan Tejo Gurhano ini sangat panjang
Kata orang sekitar, panjang kuburan Datuk Tan Sri Johor Bahru ini sekitar 25,5 meter dan lebarnya sekitar 1,2 meter. Dan jika dilakukan pengukuran, tidak akan bertemu berapa panjangnya kuburan tersebut kalau kita lakukan berulang kali. Dan seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, terdapat beberapa susunan batu yang pada zaman dahulu digunakan untuk tempat duduk bermusyawarah para nenek mamak. Sekarang kita berada di situs cagar budaya Batu Batikam yang terletak di Negari Lima Kaum. Menurut sejarah, Batu Batikam ini merupakan saksi bisu perdamaian antara Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpati Anasa Batang. Seperti yang kita tahu, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpati Anasa Batang ini merupakan saudara kandung satu ibu berlainan bapa. Dan mereka ini ingin menerapkan sistem pemerintahan di Minangkabau ini sesuai dengan sistem pemerintahan yang telah mereka terapkan. Jadi, untuk menghindari pertumpahan darah di antara mereka, Datuk Parpati Anasa Batang mengeluarkan kerisnya dan menusukkan kepada sebuah batu sehingga batu tersebut berlubang dan yang kita kenal sekarang sebagai Batu Batikam. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di Istana Pagaruyung. Istana ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Pagaruyung. Istana Pagaruyung ini memiliki arsitektur khas ukiran dari Minangkabau, yaitu pucuk rabuang, itik pulang sanjo dan lain sebagainya. Pagaruyung ini merupakan kerajaan yang memiliki dua fase tahap agama, iaitu kerajaan Buddha dan kerajaan Islam. Pada zaman Hindu-Buddha, kerajaan Pagaruyung ini dipimpin raja pertamanya, yaitu Raja Aditya Warman. Dan pada saat Islam masuk ke Indonesia, kerajaan ini merubah namanya menjadi Pagaruyung Darul Qarar dengan rajanya Bergeral Sultan. Seperti yang kita lihat, beginilah kondisi dari Istana Pagaruyung ini dengan ukiran khasnya. Istana Pagaruyung ini telah beberapa kali kembali dibangun karena terjadinya kebakaran yang dahsyat selama beberapa kali. Kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2007 dan istana ini dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Dan seperti inilah yang kita lihat. Sekarang kita berada di bagian dalam Istana Bahasa Pagaruyung. Seperti inilah penampakan di dalam Istana Bahasa Pagaruyung tersebut. Ini merupakan kamar untuk tidur raja serta keluarganya, dan ini merupakan ruang tamunya, tempat duduk. Seperti inilah tampilan dalam dari bagian Istana Bahasa Pagaruyung ini. Kalau teman-teman lihat, tiang-tiang Istana Bahasa Pagaruyung ini bentuknya miring. Ini dirancang untuk supaya tahan terhadap gempa. Inilah tujuan tiang Istana Bahasa Pagaruyung ini dibuat miring supaya tahan terhadap gempa. Beginilah penampakan bagian dalam dari Istana Bahasa Pagaruyung. Seperti ini bentuk dalamnya. Istana Bahasa Pagaruyung ini dibangun pada zaman dahulunya secara bergotong royong, dan seperti yang kita lihat pada sekarang ini, Istana Bahasa Pagaruyung ini dibangun dengan tanpa menggunakan paku, yaitu dengan menggunakan pasak. Karena itulah tiang-tiang Istana Bahasa Pagaruyung ini dibuat miring supaya tahan terhadap guncangan gempa. Seperti inilah penampakan lantai 2 dari Istana Bahasa Pagaruyung. Dahulu, lantai 2 ini berfungsi untuk tempat berkumpul para keluarga kerajaan. Dan seperti inilah bentuknya sekarang.
Kalau kita melihat bentuknya sekarang seperti ini penampakannya. Dan ini beberapa peninggalan Istana Basah Pagaryong. Pada zaman dahulu, lantai 2 ini berfungsi untuk tempat peranginan atau anjungan para putri raja yang masih gadis belia atau belum menikah. Lantai 2 ini berfungsi sebagai tempat pingitan bagi para anak raja yang belum menikah. Seperti inilah kondisinya. Sekarang kita sedang berada di lantai teratas dari Istana Basah Pagaryong. Beginilah suasana di lantai 3 Istana Basah Pagaryong tersebut. Dahulu lantai 3 Istana Basah Pagaryong ini berfungsi untuk menyimpan alat-alat raja yang disimpan dalam sebuah titik khusus yang bernama Alwang Bunian. Dan ini contoh beberapa peti dari Alwang Bunian tersebut. Seperti inilah penampakan bagian belakang dari Istana Basah Pagaryong tersebut yang sangat indah dipandang mata. Kita berada di bagian dapur dari Istana Basah Pagaryong. Seperti yang kita lihat pada sekarang ini, inilah beberapa alat peninggalan dari Istana Basah Pagaryong. Beberapa alat dapur dari Istana Basah Pagaryong itu senggan, gilingan atau ulekan. Ini adalah penumbuk beras atau alu. Ini merupakan alat untuk mengambil air di sungai. Ini sanduk. Ini adalah pak ambui untuk menghidupkan api tungku. Dan ini merupakan alat untuk minum kawah daun. Ini merupakan balango. Dan ini merupakan lukah untuk menangkap belut. Ini merupakan dandang dan lain sebagainya.